Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Irwanto. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar. Materi ini didapatkan dari buku Manajemen Pembelajaran Anak Berkesulitan Belajar yang ditulis oleh Dr. Bastiana MSI. Materi pertama ada urgensi manajemen pembelajaran untuk anak berkesulitan belajar. Siswa berkesulitan belajar merupakan salah satu bagian dari siswa berkebutuhan khusus. Menurut National Advisory Committee on Handicapped Children, berkesulitan belajar khusus adalah kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan pada ketidakmampuan untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Menurut hasil penelitian, terdapat 51,5% jumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar pada populasi anak berkebutuhan khusus. Untuk menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar, guru perlu mengetahui bahwa bagaimana mengelola kelas yang baik untuk siswa berkesulitan belajar, terutama di kelas inklusi, bagaimana penempatan siswa berkesulitan belajar bersama dengan siswa lain dengan kemampuan yang berbeda, dibutuhkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran guru profesional. Menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi guru dijabarkan sebagai berikut. A. Kompetensi pedagogik. 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu. 4. Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. 6. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 7. Berkomunikasi secara efektif, empati, dan santun dengan peserta didik. 8. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 10. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. B. Kompetensi kepribadian. 1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. C. Kompetensi sosial. 1. Bersikap inklusif, bertindak objektif, berserta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi. 2. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 3. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 4. Berkomunikasi dengan komunitas, profesi sendiri, dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. D. Kompetensi profesional. 1. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif. 4. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan diri. Guru khusus yang mengajar untuk anak berkesulitan belajar harus memiliki keempat kompetensi sebagai guru. Menguasai kompetensi sebagai guru berarti telah menjadi guru yang profesional untuk mengajar pada anak berkesulitan belajar di kelas inklusi. Oleh karena itu, guru perlu menguasai konsep manajemen pembelajaran, menerapkan manajemen pembelajaran di kelasnya, dan mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran.
Melalui pemahaman dan implementasi manajemen pembelajaran, maka anak berkesulitan belajar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan baik tanpa harus tertinggal dengan siswa lain di kelasnya. Menurut James A.F. N. Wankel Charles, ada 3 karakteristik yang dapat dikaitkan dengan manajer yang berhasil yang harus dimiliki. 1. Kebutuhan untuk mengelola. 2. Kebutuhan terhadap kekuasaan. 3. Kebutuhan untuk empati. Selanjutnya pada bab 2 yaitu tentang anak berkesulitan belajar. Definisi anak berkesulitan belajar pertama kali secara formal adalah anak yang mengalami gangguan atau kelainan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar yang terlibat dalam pemahaman atau penggunaan bahasa, lisan atau tulisan yang dapat mewujudkan dirinya dalam kehidupan atau kemampuan yang tidak sempurna untuk mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Istilah ini mencakup kondisi seperti cacat perseptual, cedera otak, disfungsi otak minimal, disleksia, dan afasia yang perkembangan. Istilah ini tidak termasuk anak-anak memiliki masalah belajar yang terutama disebabkan oleh gangguan visual, pendengaran, atau motorik, keterbelakangan mental, gangguan emosional, atau kerugian lingkungan, budaya, atau ekonomi. B. Klasifikasi dan karakteristik anak berkesulitan belajar. Yang 1. Karakteristik segi perkembangan. A. Karakteristik kesulitan belajar perkembangan. 1. Masalah pemusatan perhatian. 2. Gangguan memori. 3. Gangguan persepsi visual dan motorik. B. Gangguan proses berpikir dan bahasa. 1. Gangguan berpikir. 2. Gangguan bahasa. 2. Karakteristik segi akademik. A. Disleksia atau kesulitan membaca. Sebuah kondisi ketidakmampuan belajar seseorang berupa gangguan pada proses bahasa yang terutama menghambat kemampuan membaca, juga mempengaruhi kemampuan menulis dan bahkan terkadang kemampuan bicara. B. Disgrafia atau kesulitan menulis, gangguan dalam proses menulis dan dapat menyebabkan masalah dalam mengeja, bentuk tulisan yang buruk ketika menuangkan ide di atas kertas. C. Diskalkulia atau kesulitan berhitung, gangguan dalam memahami angka dan simbol matematika, juga kesalahan dalam menulis angka dan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Prevalensi anak berkesulitan belajar. Menurut laporan dari National Center of Learning Disability, prevalensi siswa berkesulitan belajar di Amerika Serikat sekarang ini adalah sebagai berikut. 1. Berkesulitan belajar adalah kategori siswa terbesar yang menerima layanan pendidikan khusus. 2. Jumlah siswa yang diidentifikasi dengan LD telah menurun 18% antara tahun 2002 dan 2011. Sementara total pendidikan khusus menurun hanya 3%. 2/3 siswa yang diidentifikasi dengan LD adalah laki-laki. 4. Siswa kulit hitam dan Hispanik menduduki banyak negara, sementara siswa kulit putih dan Asia tidak terwakili dalam kategori LD. Selanjutnya adalah bab 3, konsep manajemen pembelajaran. A. Pengertian manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage yang berarti mengatur. Pengertian manajemen dikemukakan oleh George R. Terry. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya. Selain George R. Terry, Henry L. Sis mengemukakan bahwa manajemen adalah pengorganisasian semua sumber-sumber melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan yang ketertiban untuk tujuan. Pengertian pembelajaran banyak dikemukakan oleh ahli di bidang pendidikan dan juga dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pembelajaran adalah proses interaktif peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses interaktif berarti bahwa bukan hanya guru yang aktif tetapi juga aktif sehingga terdapat proporsi keaktifan yang sama antara guru dan siswa. Proses interaktif terjadi dalam suatu lingkungan belajar yang tidak dibatasi oleh dinding, ruang, dan waktu. B. Tujuan manajemen pembelajaran. Tujuan yang ingin dicapai dalam manajemen pembelajaran adalah 1. Membuat
siswa belajar semaksimal mungkin sesuai potensi yang dipunyainya. 2. Menghilangkan atau mereduksi hambatan-hambatan pembelajaran. 3. Pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan emosional sehingga siswa dapat mendukung belajar siswa. 4. Membimbing siswa berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka masing-masing. C. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran dapat dilihat dari uraian berikut. 1. Perencanaan pembelajaran. 2. Pengarah tujuan pengajaran mengacu kepada 3 domain yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 3. Pengelola kelas berkaitan dengan pengelolaan siswa dan pengelolaan fisik. 4. Pembentuk jiwa kepemimpinan dalam pembelajaran. 5. Peningkatan mutu dan dalam pembelajaran. Di komponen-komponen manajemen pembelajaran. Mengacu kepada komponen manajemen pada umumnya, maka komponen-komponen yang ada dalam manajemen pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan, yaitu what, why, who, when, where, how. Ada 4 fungsi dari perencanaan. Yang pertama, untuk mengimbangi ketidaktentuan dan perubahan. 2. Untuk memusatkan perhatian kepada sasaran. 3. Untuk mendapatkan kegiatan yang ekonomis. 4. Untuk memudahkan pengawasan. 2. Pelaksanaan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang guru. 1. Aspek pendekatan dalam pembelajaran. 2. Aspek strategis dan taktik dalam pembelajaran. 3. Aspek metode dan teknik dalam pembelajaran. 3. Evaluasi. Keberhasilan evaluasi tergantung kepada prosedur evaluasi yang dilakukan oleh guru, yaitu mencakup 1. Perencanaan evaluasi, 2. Pelaksanaan evaluasi, dan 3. Mengolah data. Lalu selanjutnya pada bab 4 yaitu ada pembelajaran kooperatif. A. Pembelajaran kooperatif untuk anak berkesulitan belajar, kelompok kecil, dan terutama jika guru ingin melihat bahwa kegiatan kelompok kecil tidak hanya untuk meningkatkan prestasi, tetapi juga sikap dan dinamika siswa yang lebih baik lagi. Pertama, mereka harus 1. Menggambarkan untuk interaksi yang terjadi selama kegiatan kelompok dan memberikan masukan jika diperlukan. 2. Mengidentifikasi tugas yang menarik dan sesuai dengan tugas kelompok. 3. Mengatur tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing siswa yang berbeda dengan siswa lain. 4. Memantau interaksi yang terjadi pada kelompok yang membantu jika ada siswa yang mengalami kesulitan belajar agar mereka dapat berperan secara memuaskan. B. Konsep dasar pembelajaran kooperatif. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan suatu pengaturan pembelajaran yang mengacu pada 1. Pencapaian tujuan, 2. Kelompok kecil, 3. Heterogen, 4. Bekerja sama, 5. Bertanggung jawab terhadap kelompok dan diri sendiri. C. Elemen-elemen pembelajaran kooperatif. Dewes dan Giles dan Asman, ada elemen-elemen penting dalam pelaksanaan pembelajaran kooperatif yaitu 1. Positive interdependence atau saling ketergantungan yang positif. 2. Interaksi tatap muka yang meningkat. 3. Individual accountability atau pertanggungjawaban individu. 4. Collaborative skill atau kemampuan kerjasama. 5. Pemrosesan kelompok. D. Strategi dan teknik. 1. Perencanaan, yaitu materi, membentuk kelompok, memberikan panduan pada kelompok, mengurutkan tugas yang dikerjakan kelompok, dan menetapkan aturan mengenai apa yang diharapkan terhadap siswa. 2. Pelaksanaan, yaitu secara periodik memperhatikan keseluruhan kelas, mengambil setiap kelompok, menganalisis masalah-masalah yang dihadapi bersama, dan memberikan umpan balik terhadap setiap kelompok. 3. Evaluasi, yaitu evaluasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung dan pada akhir pembelajaran. E. Keuntungan-keuntungan. 1. Terjadi hubungan yang positif dengan siswa lain. 2. Banyak kesempatan untuk bertukar pendapat. 3. Meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuan siswa. 4. Memperoleh pengetahuan. 5. Menghargai pendapat siswa lain. 6. Pembelajaran tidak monoton. F. Tantangan-tantangan. 1. Tidak tepat bagi guru yang ingin menjadi pusat perhatian. 2. Membutuhkan waktu bagi guru untuk belajar. 3. Jika guru tidak mengorganisir dengan baik
beberapa anak dapat menguasai kelompoknya. 4. Membutuhkan persiapan awal untuk implementasi yang berhasil. Selanjutnya ada bab 5 yaitu tutor sebaya. A. Pengertian tutor sebaya. Tutor sebaya adalah strategi yang melibatkan siswa sebagai tutor akademik untuk melayani tute. Tute adalah siswa yang mendapat layanan tutor sebaya. Biasanya siswa dengan kinerja dipasangkan dengan siswa yang berprestasi rendah dalam hal akademis maupun perilaku. Program tutor sebaya menekankan dan memastikan apakah siswa berkesulitan belajar diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan secara face-to-face untuk meraih kesuksesan di sekolah dan mencapai tujuan karir mereka. Di samping itu, dalam belajar membutuhkan orang lain yang memiliki level pengetahuan dan umur yang tidak jauh berbeda. Lebih luas lagi bahwa belajar adalah sebuah komunitas dan akan menjadi tanggung jawab semua anggota masyarakat untuk berkontribusi pada keberhasilan dan kualitas pembelajaran. B. Model tutor sebaya. 1. Classwide peer tutoring atau CWPT. 2. Cross-aid peer tutoring. 3. Peer assist learning strategies atau PALS. 4. Reciprocal peer tutoring atau RPT. 5. Sum age peer tutoring. C. Strategi dan teknik. 1. Perencanaan, yaitu memilih pasangan tutor dan tujuan program, mendesain kurikulum untuk keperluan tutor, melatih tutor, memonitor program dan evaluasi. 2. Pelaksanaan, yaitu jadilah positif, bersikap positif, sopan dan bijaksana, gunakan humor untuk membuat pembelajaran menyenangkan, bersabarlah, memberikan pujian akan mendorong tute untuk melakukan pembelajaran, jadilah fleksibel, tute harus mengerti apa yang harus dilakukan, biarkan dia berpartisipasi, tidak hanya mendengarkan, Anda membimbing tute untuk belajar sendiri, tinjau kembali retensi. D. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan tutor sebaya. 1. Buatlah suatu rotasi tutor. 2. Berikan kesempatan kepada anak berkesulitan belajar menjadi tutor jika ada pada mata pelajaran lain memiliki kemampuan tinggi. 3. Dalam proses pembelajaran, tutor lebih dahulu menyelesaikan tugasnya, baru kemudian membantu tute. 4. Pengawasan dan bimbingan diberikan oleh guru jika memang dibutuhkan dengan pemberian umpan balik. 5. Buatlah perencanaan sebelumnya. 6. Pasanglah tutor dan tute dengan hati-hati. 7. Ubahlah pasangan secara periodik berdasarkan pertimbangan tertentu. 8. Berilah penghargaan kepada pasangan yang baik. 9. Dukung ABB menjadi tutor. 10. Pertahankan monitoring dan evaluasi. Keuntungan. 1. Program tutoring sangat sesuai dengan pelaksanaan pendidikan inklusi. 2. Perhatian secara individual sangat sesuai dengan kebutuhan anak. 3. Jika direncanakan secara sistematis akan mengurangi beban guru. 4. Meningkatkan hubungan sosial di antara para siswa dengan dan tanpa hambatan. 5. Ekonomis. 6. Mudah untuk melakukan pengorganisasian tanpa materi tambahan dan sumber-sumber lain. 7. Mengurangi beban guru. 8. Terjadi peningkatan hasil belajar yang signifikan berdasarkan hasil penelitian. F. Tantangan pelaksanaan tutor sebaya. Selain keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan tutor sebaya, ada beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut dapat dilihat di bawah ini. 1. Membutuhkan persiapan guru untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam program tutoring, membutuhkan persiapan oleh guru. 2. Karakteristik kepribadian beberapa siswa dapat menghalangi pengajaran proses belajar. 3. Sebaliknya, tute kemungkinan juga memiliki karakteristik kepribadian yang mungkin membahayakan tutor. 4. Beberapa anak mungkin menghindar belajar bila guru tidak menarik perhatian mereka secara langsung. Oleh karena itu, guru tidak boleh lepas tangan sepenuhnya dalam proses tutoring ini. Selanjutnya ada bab 6, pembelajaran di ruang sumber. A. Pengertian. Ruang sumber adalah ruang kelas di mana program pendidikan khusus dilaksanakan kepada siswa yang mengalami hambatan dan kesulitan belajar, termasuk siswa dalam kelas reguler tapi butuh pembelajaran khusus dalam pengaturan kelompok individual atau kecil. Biasanya terdiri dari sebuah ruangan besar di gedung sekolah dengan banyak fasilitas untuk anak berkebutuhan khusus. B. Tujuan dan jenis ruang sumber.
Tujuan ruang sumber adalah merencanakan, mengembangkan, dan memberikan strategi pendidikan yang memenuhi kebutuhan belajar unik dan bervariasi dari seorang siswa berkesulitan belajar. Agar bisa menjadikan pilihan penempatan pendidikan, guru khusus harus menunjukkan hasil identifikasi dan asesmen kebenaran sebagai siswa berkebutuhan khusus, yaitu ketidakmampuan belajar, autisme, tunarungu, dan lain-lain, dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus atau layanan terkait. Ruang sumber dapat dibagi seperti berikut. 1. Ruang sumber kategorik. 2. Ruang sumber lintas kategoris. 3. Ruang sumber non-kategoris. C. Persiapan. 1. Guru melakukan asesmen secara detail untuk melihat sejauh mana kemampuan anak. 2. Guru menyusun PPI berdasarkan hasil asesmen. 3. Setelah mendapatkan sejumlah anak, kemudian atur beberapa kelas per minggu yang harus dilayarkan sesuai dengan kemampuan anak. 4. Mengatur ruang sumber. D. Pengelolaan. Untuk mengelola ruang sumber perlu dipertimbangkan beberapa poin penting, yaitu 1. Pembelajaran di ruang sumber dapat dilaksanakan dalam bentuk individual maupun kelompok kecil. 2. Pengaturan tempat duduk harus tepat sehingga guru dapat mengakses semua murid. 3. Pojok hadiah, pojok di mana anak bisa mendengarkan musik tiduran. 4. Ruang konsentrasi. Pelaksanaan pengajaran di ruang sumber. Dalam pembelajaran kelompok kecil yang terdiri dari 1 orang 3, 2 orang kelas 4 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, maka pelaksanaan pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Pada 10 menit pertama, siswa diberikan materi secara umum, misalnya tema lingkungan dengan subtema ikan. 2. Setelah itu, siswa bekerja sendiri-sendiri sesuai dengan level kelasnya. 3. Guru lebih terdahulu menjelaskan tugas-tugas yang kelas pada yang lebih rendah, baru kemudian berpindah pada kelas yang lebih tinggi. 4. Jika siswa dapat mengerjakan dengan baik tugasnya sebelum habis waktunya, maka guru sudah menyiapkan tugas selanjutnya. 5. Setelah siswa selesai bekerja, guru mempersilakan siswa menuju pojok hadiah sebagai rewards atau pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang perlu diperhatikan oleh guru adalah 1. Ketika akan mengajar di ruang sumber, guru harus mempunyai perencanaan untuk semua anak yang mengikuti pembelajaran di ruang sumber, misalnya LKS, juga loker-loker untuk tiap anak sehingga lebih mudah untuk mengelola. 2. Selain LKS, juga disediakan lembar remedial untuk membantu anak untuk mengidentifikasi kesulitan anak. 3. Usahakan dalam satu sesi jangan ada anak yang jaraknya terlalu jauh sehingga lebih mudah memberikan pengajaran. 4. Tantangan akan besar kalau guru menjadi guru khusus di beberapa sekolah karena harus mengatur jadwal kegiatan. 5. Guru harus khusus yang bekerja di ruang sumber harus mempunyai kompetensi yang fleksibel dan kreatif. 6. Usahakan tidak ada anak dalam kondisi diam tanpa mengerjakan apapun. Terima kasih, itulah dia materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita menjadi calon guru-guru yang profesional dan baik di hadapan para siswa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.